Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Tedina Prameswari. Kami sedang bersama dengan CEO KBA News TV yaitu Pak Ramadan Pohan, KBA News yaitu Mas Buniani. Ya, Pak, apa kabarnya? Baik. Ya, baik pemirsa KBA News. Hari ini terjadi pertemuan Anies Baswedan dengan Pramono Anung dan Rano Karno di kediaman Pak Anies Baswedan. Apa makna pertemuan yang dibarengi makan lontong dan minum kopi disuguhi oleh Ibu Peri Farhati sebagai istrinya Mas Anies? Ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Mbak Laras. Saya kira pertemuan hari ini memang sangat mengejutkan ya. Mengejutkan sekali karena baru kali ini Pak Anies Baswedan menerima kunjungan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ya, baru kali ini gitu loh. Dan ini kita ketahui dilakukan setelah putusan MK ya yang menolak gugatan kotak kosong atau suara kosong di situ ya. Dan tidak ada lagi hal yang akan kita tunggu dari MK ya, sehingga dengan demikian paslah, karena Anies pun sebelumnya sudah menyebutkan bahwa sikap beliau itu akan disampaikan setelah putusan MK. Dan ini putusan MK sudah selesai. Baik. Dan ini menarik. Dan pilkada akan dilakukan tanggal 27 November. Sekarang kita tanggal 15 November. Betul. Berarti adalah 12 hari masa krusial. Ya. Kalau misalnya kita bicara tentang sepak bola, ini gol-gol injury time ini sangat menentukan untuk kemenangan. Ya. Dan kalau kita lihat perimbangannya sekarang, kalau menurut saya ya Pak Buni ya, bahwa kemana suara Anies Baswedan dan anak-anak Abah berada, di situ kemenangan akan muncul gitu. Itu menurut saya. Iya. Baik Pak. Wah, ini bajunya merah, sepertinya timnas juga ya Pak? Oh iya. Kebetulan nanti saya menonton timnas Indonesia melawan Jepang, timnas kita itu di markas pemenangannya Pramono Anung dan Rano Karno. Dan mudah-mudahan timnas menang. Betul. Dan Pramono Rano juga menang nanti insya Allah. Baik, lalu Pak, tanggapan untuk Mas Buniani seperti apa? Iya Mbak Laras, memang ini hal yang penting sekali hari ini ya. Jadi Pak Anies itu sudah mengajak Mas Pram dan juga Bang Dul Bang Rano itu sudah makan siang, makan lontong bersama, itu menunjukkan dan juga bahwa buatan kopi dari betul. Ini hal yang luar biasa, ini silaturahmi antara tokoh-tokoh kita ya. Betul. Jadi kelihatannya memang ini bisa ditafsirkan banyak hal oleh orang, tetapi satu hal bahwa Pak Anies kelihatannya memang memberikan sinyal kepada kita semua kira-kira ke paslon mana yang masih kita pilih. Betul. Ya, karena ini anak Abah ini akan menentukan sekali nanti kemenangan dari setiap paslon. Betul. Anak Abah ini kita tahu sangat militan ya dalam kelompoknya, membuat grup di WA, membuat tentara cyber gitu loh, membuat macam-macam ya kelompok yang untuk memperjuangkan bagaimana biar Pak Anies bisa menjadi presiden kemarin dan juga menjadi gubernur kemarin ya. Nah, tapi sekarang ini kelihatannya sudah ada sinyal nih dari Pak Anies ya. Jadi betul. Jadi kelihatannya ini apa yang ditentukan oleh Pak Anies ini akan menjadi penentu siapa yang akan menang nanti. Kita bisa katakan begitu. Karena apa? Karena pendukung Pak Anies ini luar biasa banyak. Pertemuan di rumah Anies Baswedan itu tadi hangat sekali ya, sampai tertawanya juga renyah sekali, hahaha. Itu seperti apa Pak? Ya, ini menunjukkan keakraban dari mereka dan sebuah pertemuan yang karena mereka adalah sahabat lama. Ya. Anies Baswedan dengan Pramono Anung kita kenal udah berkawan udah lama sekali. Kalau misal skala dari 0 sampai 10 mungkin skala persahabatan mereka itu 8. Baik. Nah, jadi kalau misalnya ada keakraban yang seperti itu karena mereka memang sudah lama kan tidak bertemu gitu ya. Dan jadi kehangatan, keakraban yang muncul dari pertemuan
Pramono Anung, Rano Karno dan Anies Baswedan tadi ini akan mendapatkan sinyal yang positif dari para pendukung Pram dan Rano ya. Dan juga pendukung-pendukung Anies ini jangan silap, itu juga melihat itu gitu loh. Ya, kan? Bagaimana dengan Mas Buni? Iya, Mbak Laras, jadi kita tahu sebetulnya Pak Anies dengan Mas Pram ini sama-sama alumni UGM. Jadi mestinya gampang ya ketemuannya gitu kan, sama-sama satu alumni, itu satu hal. Kemudian kalau ternyata mereka sangat akrab, itu saya kira tidak mengejutkan lah ya, karena mereka sudah lama juga tokoh-tokoh bangsa yang memang itu sudah lama punya kontribusi dan sebetulnya sudah menjalin komunikasi lah sebetulnya. Jadi ini hal yang biasa dan kita senang lihatnya gitu kan. Baik, lalu anak-anak Abah dan para pendukung militan banyak yang memilih Garcos, gerakan coblos semua. Dengan pertemuan tadi, apakah masih berlaku Garcos coblos semua itu, Pak? Gercos Gercos. Kita tahu apakah masih ada atau tidak ada, tetapi yang jelas bahwa mereka yang semula itu ada gercos mungkin menjadi kurang relevan ya, karena satu, Pak Anies sudah bertemu dengan Pramono Anung dan Rano Karno ya. Dan itu satu, dan yang kedua mungkin Pak Anies sendiri mengikuti ya, yang Pak Pramono Anung dan Rano Karno mengatakan bahwa akan banyak melakukan copy paste terhadap program-programnya Pak Anies. Kabar baik itu. Iya kan, itu kan begitu juga. Dan kemudian juga Pak Anies ini tidak maju di Pilgub, tetapi dia kan punya harapan bagaimana supaya masyarakat miskin kota itu diperhatikan nasibnya, yang selama 2 tahun terakhir ini kan kurang diabaikan gitu ya. Mereka terabaikan gitu, kurang diperhatikan gitu. Nah, jadi kalau kita melihat gercos di sini sangat disayangkan. Tapi saya kira bahwa para pendukung Anies Baswedan ya, banyak juga yang nanti akan melihat Pak Anies sendiri sudah menerima ya Pram dan Dul di situ. Ya berarti ya boleh juga kita juga ikutan juga lah seperti itu gitu ya. Dan walaupun kita tetap harus mengakui masing-masing orang punya preferensinya sendiri di dalam memilih pemimpin ataupun di kotak suara tanggal 27 November nanti. Cuma feeling saya bahwa pertemuan Pak Anies Baswedan dengan Pramono Anung dan Dul ini memberikan dorongan yang sangat besar bagi kemenangan Pram dan Dul pasangan urut nomor 3 nanti. Itu feeling saya. Ya begitu kan Pak. Iya, Mbak Laras. Jadi memang kalau ditanyakan relevansi gercos setelah pertemuan Pak Anies dengan Mas Pram dan Bang Dul, memang agak kurang relevan jadinya gercos sekarang, karena kan Pak Anies sudah memberikan sinyal sebetulnya, ayo loh kawan-kawan, ini kelihatannya calon yang kelihatannya mungkin paling bagus yang bisa kita pilih gitu, kira-kira gitu ya. Meskipun Pak Anies tidak langsung mengatakan begitu, tetapi kan ini kan sinyal kan, sinyal bahwa terutama tadi yang dikatakan oleh Bang Ramadan Pohan itu kan, dikatakan bahwa banyak program dulu Pak Anies yang akan dijalankan oleh Mas Pram kalau Mas Pram nanti terpilih. Itu luar biasa sebetulnya. Jadi memang mungkin di dalam perbicaraan antara Pak Anies dengan Mas Pram mungkin ya tidak tahu bahwa mungkin itu hal-hal yang dibicarakan, sehingga Pak Anies ya udah why not gitu kan. Kenapa tidak? Nyaman dong. Jadi kenapa kita tidak titipkan gitu kan? Titipkan ini program untuk dilanjutkan oleh Mas Pram nanti di dalam periode berikutnya. Ya Allah, berikan kami kekuatan agar supaya Pak Pramono Anung kalau menang bisa memberikan solusi, bisa mencegah daripada kezaliman di Jakarta dan penindasan di Jakarta ini, dan
dan tidak bisa memberikan solusi kepada ketimpangan yang jauh antara si kaya dan miskin. Sekarang telah terbukti bagaimana proyek PIK 2 sudah menggilas masyarakat. Tempat ibadah, sekolah semua digusur dengan harga 35.000 dan dijual 35 juta. Ini suatu yang sangat miris di tengah-tengah DKI sini. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Pramono Anung bisa tampil di depan, meneruskan visi misi yang dibawa oleh Pak Anies dan meneruskan kebijakan-kebijakan yang bagus. Dan pada saatnya kita akan ketemu dengan Pak Anies untuk diskusi, diberikan masukan-masukan agar meneruskan kebijakan-kebijakan yang belum terlaksana yang bermanfaat untuk rakyat DKI. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan kemenangan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kami sabar menghadapi cobaan ujian dan mudah-mudahan secara keseluruhan, bukan hanya DKI, Indonesia diberikan keadilan, diberikan ketentraman, diberikan keamanan, dan kita bisa menghadapi orang-orang yang punya hawa nafsu untuk menjajah negeri ini. Ya Allah, hanya Engkau yang punya kekuatan, kami manusia lemah. Engkau maha segala-galanya, ya Allah, ya Tuhan kami. Kira-kira begitu bacaan kita. Jadi menurut saya udahlah gercos gitu ya. Jadi mungkin perlu dipikir ulang itu. Ayo kawan-kawan, jadi kita mesti harus rasional saja. Dan lagi pula Mas Buni, gercos sendiri tidak diakui di MK. Betul. Ya kan, sehingga kan Baik. useless. Sudah diputuskan oleh MK. MK. Jadi memang udah ini gitu, nggak perlu lagi sudah. Kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Demikian perbincangan dengan CEO KBA Dr. Ramadan Pohan dan juga Direktur KBA yaitu Mas Buniani. Sampai bertemu di jurnal KBA selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.